CEO dengan kekayaan triliunan. Membawa ayah buruh tani ke dealer mobil 4S untuk membeli mobil. Kakek ingin memberikan mobil kepada keponakan yang bekerja di sini. Menambahkan sedikit pencapaian. Tapi tak disangka. Begitu mereka masuk, mereka langsung diejek oleh keponakan. Kalian dua orang miskin datang ke sini untuk apa? Ayah, bagaimana kalau kita mencari mobil di tempat lain saja? Ada orang yang tidak menghargai niat baik. Sukses, Yuan sedang bercanda denganmu. Yuan, sukses. Ingin membelikan saya mobil. Saya tidak tahu. Kamu membeli mobil di sini. Mengatakan akan membantu meningkatkan kinerja kalian. Namun, saat dihadapkan dengan penjelasan sang paman, keponakan tidak hanya tidak berterima kasih, malah merasa bahwa mereka ingin memanfaatkan hubungan mereka untuk mendapatkan diskon khusus darinya, dan mencemooh orang miskin yang tidak mampu membeli mobil. Datang ke sini hanya untuk mengambil beberapa foto mobil mewah untuk dipamerkan di lingkaran pertemanan. Lagi pula, bagaimana keadaan keuangan keluarga kalian? Aku tahu dengan jelas. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil mewah senilai jutaan di toko ini? Pemuda itu marah tak terkendali setelah mendengarnya. Katanya di luar sana banyak dealer mobil. Kalau bukan karena ayah masih memperhatikanmu, si keponakan ini, kamu ingin aku meningkatkan kinerjamu, kami tidak akan datang ke sini. Aku keponakan ini. Di hati Yuan, tidak ada pamanku seperti kamu. Ingatlah kata-katamu sekarang. Nanti jangan menyesal. Saya tidak akan menyesalinya. Magang, bawa dua orang miskin ini untuk melihat mobil. Aku adalah penjual terbaik di toko ini. Aku tidak akan menghabiskan waktu dengan orang yang tidak bisa membeli kedua mobil itu. Membuang-buang waktuku. Magang menyaksikan wajah buruk si keponakan. Juga merasa tidak puas dengan kedua orang ini. Maka dengan cepat dia mendekati mereka dengan ramah. Dan pemuda itu ingin mempermalukan si keponakan. Maka meminta Magang membawanya melihat mobil mewah termahal. Awalnya si pemuda hanya bermaksud membeli mobil seharga puluhan ribu untuk berpergian. Tapi sekarang, dia merasa penting untuk menunjukkan kekuatan ekonomi sendiri. Kalau tidak, ayahnya selalu akan diejek orang. Namun ayah pemuda itu selalu hemat, hanya ingin membeli mobil murah untuk berpergian. Tapi siapa sangka ketika dia mengatakan itu, dia diejek lagi oleh keponakan perempuannya. Begitu masuk langsung melihat yang paling murah. Memang orang miskin. Maaf, saya tidak beruntung. Kami juga memiliki beberapa mobil murah di toko kami. Aku akan mengajakmu melihatnya dulu. Kamu, Magang, apakah kamu tahu aturan? Membeli mobil di toko kami memerlukan verifikasi dana. Membeli mobil tanpa verifikasi dana. Tidak takut mereka hanya datang ke toko untuk menikmati AC gratis. Apa yang kamu lihat, kamu sukses. Aku bicara tentangmu. Begitu kamu masuk, aku langsung mencium bau asam di tubuhmu. Jijik banget. Aku akan mengajakmu melihatnya dulu. Melihat dulu atau verifikasi dana, sama saja. Terima kasih, gadis. Tidak punya mata yang tajam sama sekali. Membuang-buang kata-kata dengan orang yang tidak mampu membeli mobil seperti ini. Aku ingin melihat mobil apa yang bisa mereka beli. Bisa. Bagus. Sangat bagus. Ayah, mobil-mobil murah ini terlalu kecil. Mari kita lihat yang lebih mahal. Anak bodoh. Membeli yang begitu mahal untuk apa? Dengarkan aku saja. Baiklah, Nona. Langsung bawa kami melihat mobil termahalmu. Baik, Tuan. Lihat ke sini. Mobil ini adalah salah satu mobil mewah teratas di toko kami. Dan sangat cocok dengan gaya dan identitas ayahmu. Apakah Anda suka mobil ini? Ya, mobil ini beberapa juta. Mari kita beli yang murah saja. Dengarkan aku. Ayo bayar dengan kartu. Tetapi pada saat itu, keponakan merebut kartu bank. Mengolok-olok pemuda bahwa ini adalah mobil mewah bernilai jutaan. Kamu hanya seorang pekerja biasa. Dari mana bisa membeli mobil mewah top seperti ini? Tidak mungkin membawa kartu keanggotaan salon. Berlaga di sini saja. Tak perlu peduli padanya. Langsung bayar dengan kartu saja. Apa yang kamu sikat? Kamu tidak dengar yang aku katakan. Dia hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil ini? Lihat kartu ATM-nya. Tidak ada logo bank di atasnya. Sudah tahu itu palsu. Sue Yuan, ini karena kita adalah keluarga. Kali ini, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi hari ini kamu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa tidak mampu membeli mobil tapi masih mau memukul orang? Jika tidak mampu, buka mata lebar-lebar dan lihatlah. Aku ingin 100 mobil ini. 100 mobil. Setelah dia mengatakan itu, membuat keponakan tertawa terbahak-bahak. Harus tahu harga mobil mewah ini 7 atau 8 juta. Dan 100 mobil akan menjadi 7 atau 8 miliar. Dia, seorang pekerja rendahan, akan membelinya dengan apa? Apakah itu mimpi yang tidak masuk akal? Menghadapi ejekan dari keponakan, pemuda itu tidak peduli. Langsung menyatakan, jika dia mampu membayar 7 atau 8 miliar untuk mobil itu, maka dia harus bersujud minta maaf kepada ayahnya.
Jika tidak ada, biarkan dia mengendalikan diri sendiri. Kemudian dia memberikan kartu bank kepada Magang. Keponakan juga dengan senang hati menunggu untuk menonton pertunjukan. Dengan cepat, Magang membawa mesin pembaca kartu. Namun, siapa sangka detik berikutnya, pembayaran gagal. Haha, terbongkar sudah, Li Chenggong. Direktur, ini tidak baik. Kamu membuatku harus selalu memperhatikan situasi. Kartu naga hitam rahasia dengan kode 001 ada perkembangan. Apa? Di mana bengkel mobil Zizun di kota Jiangcheng? Segera siapkan mobil. Saya ingin bertemu pemegang kartu dalam 5 menit. Dan beritahu direktur cabang di seluruh Jiangcheng. Segera pergi ke bengkel mobil Zizun. Tidak boleh salah. Pembayaran gagal. Tuan, sepertinya kartu ini tidak bisa dibaca. Mengapa tidak segera berlutut dan minta maaf padaku? Direktur, Anda sudah datang. Di mana orangnya? Ah, dia di dalam, masuklah. Aku belum menyerah. Li Chenggong, kamu masih keras kepala. Sesaat lagi, aku akan memanggil Departemen Keamanan. Aku lihat kamu masih keras kepala. Tidak, Yuan. Sukses. Apakah kartumu benar-benar bermasalah? Mengapa kamu tidak minta maaf kepada Yuan? Jangan khawatir, sepertinya masalahnya ada pada mesin kartu kredit. Kartu saya benar-benar asli, percayalah pada saya. Kamu bicara omong kosong, masalahnya ada pada pembaca kartu. Pembaca kartu di perusahaan kami. Seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Jelas masalahnya ada pada kartu kamu. Ini kartu jelek. Li Chenggong, saya sudah memberi kesempatan padamu. Kamu sendiri yang tidak bisa mengendalikan. Jadi jangan salahkan saya, bawa dia pergi. Orang ini membuat keributan di tempat kami. Tangkap dia. Ayo lihat siapa yang berani. Manajer, kenapa Anda datang? Pergi ke sana. Tunggu sampai saya menyelesaikanmu. Manajer umum Bank Daxia, Wang Chunseng, telah bertemu dengan Tuan. Kamu siapa? Tuan, Anda tidak tahu. Kartu Anda memang sangat istimewa. Kartu ini hanya untuk satu orang. Maaf, apa hubungan Anda dengan pemilik kartu ini? Namaku Li Chenggong. Ayah saya adalah Li Daoseng. Haha, jadi kamu adalah putra dari Tuan Li. Jadi identitas asli pemuda ini adalah anak yang hilang dari orang terkaya di dunia. Tanpa sadar diikuti oleh ayah angkatnya berjualan mie di pinggir jalan. Baru ketika seorang wanita cantik berkerudung muncul, barulah nasib pemuda itu berubah sepenuhnya. Dua wanita cantik, makan apa dulu sebelum duduk? Li Chenggong, 5 tahun yang lalu di perbatasan Beiliang, kamu menyelamatkan aku dari serigala. Kita berjanji di Gunung Tianmang. Kamu tidak mengingatku, bukan wanita cantik. Kamu bercanda. Apa? Kita sama sekali tidak kenal. Ah, tidak masalah, mari kita kenal lagi. Halo, nama saya Shen Liusu. Halo, dia adalah tunanganmu. Bukan tunangan, Nyonya benar-benar suka bercanda. Aku sudah bertunangan, akan menikah beberapa hari lagi. Pada saat itu, sebuah kelompok preman datang mencari masalah. Mereka mengusir pelanggan di warung. Bahkan mendorong ayah pemuda yang tidak bisa berjalan dengan lancar jatuh ke tanah. Pemuda itu ingin melawan begitu melihatnya. Namun dia malah ditendang hingga jatuh. Aku mohon padamu. Kak, aku mohon padamu. Kamu tidak mendengarkan. Dia ingin membuka warung sendiri. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh pria saya? Siapa kamu? Kamu yang imut, berani bicara kasar padaku. Ruowei, HMPH, masih 10 detik. Seranglah dia. Aduh. Masih ingin bermain? Tante, aku tidak mengenal Gunung Tai. Apakah Anda ingin mengubur mereka semua, Nyonya? Siapa yang menyerangnya tadi? Akan kubuat tangan itu cacat. Lakukan seperti yang dikatakan Nyonya. Maafkan aku, Tante. Aku salah. Masih belum berani mundur. Berhasil. Cepat, telepon. Panggil ambulans. Aduh, ayah hanya terluka sedikit. Tidak apa-apa. Kita tidak akan membuang uang. Nyonya, terima kasih telah membantu. Terima kasih. Ayo, kalian cepat pergi. Nyonya. Jika ingin berterima kasih padaku, maka terimalah lamaranku. Aduh, Nyonya, aku sudah bertunangan.
Beberapa hari lagi aku akan menikah, sungguh. Yang kamu maksud adalah Han Yueru, kan? Menurut pengetahuanku, 3 hari lagi dia akan mengadakan pesta kenaikan pangkat di Hotel Jiangcheng. Menjadi ketua umum Kamar Dagang Jiangcheng. Mengapa melakukan hal ini? Nanti semua selebriti dan bangsawan Jiangcheng akan datang. Dia tidak pantas untukmu, hanya aku. Barulah pantas untukmu. Sekarang mendapat perhatian dari ketua Dewan Tianyuan Group. Ternyata wanita cantik baru saja pergi. Ibunda mertua datang dengan marah. Dia merobek surat nikah di depan pemuda itu, dan melemparkannya ke wajah pemuda itu. Pemuda itu bertanya heran kepada ibunda mertua. Ternyata ibunda mertua mengatakan, pertunangan pemuda dengan putrinya dibatalkan. Hanya karena putrinya. Sekarang mendapat perhatian dari ketua Dewan Direksi Grup Tianyuan di Jiangnan. Dan akan menjadi pemimpin Kamar Dagang Jiangnan dalam 3 hari. Akan menjadi pemimpin Jiangnan Chamber of Commerce dalam 3 hari. Sedangkan pemuda itu hanya seorang pedagang pinggir jalan. Antara keduanya, baik dari segi kekayaan maupun status, sangatlah berbeda. Tunggu, sayang, Xiaoli, apakah kamu masih ingat 5 tahun yang lalu ketika kamu terluka dan kehilangan darah dari kedua kakimu? Apakah saya harus sibuk berlari ke sana kemari untuk merawatmu di rumah sakit? Rawatlah dirimu dengan baik. Baru kamu akan merasa lebih baik jika kamu diam. Ayah, apakah kamu pikir kamu punya hak untuk berbicara di sini, kakek? Kamu juga menandatangani ini untukku. Bercerai. Mengapa tidak bisa? Bulan, kamu datang tepat waktu. Ibu mengatakan kamu ingin bercerai denganku. Tolong katakan padaku. Ya ampun, bukankah kita sudah sepakat tahun ini melahirkan seorang anak laki-laki besar dan gemuk? Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Saya datang untuk memberitahumu secara resmi. Kita tidak akan menikah, dan tidak akan memiliki anak, karena tidak ada masa depan antara kita. Namun, ibu dan anak yang materialistis tidak akan pernah bisa membayangkan. Ketua Dewan Direktur Tianyuan Group adalah ayah kandung si pemuda. Sementara armada yang diutus oleh ayah untuk mengakui anaknya juga sedang menuju dengan cepat. Melihat tunangan yang begitu kejam, si pemuda langsung setuju untuk batal nikah tanpa syarat. Semua cinta selama 5 tahun dianggap sia-sia. Namun pada saat itu, Tuan Muda Zhou datang dengan cepat. Barulah si pemuda mengetahui, tunangan sudah mengkhianati diri sendiri. Baru saja datang untuk mengacau, preman. Juga diperintah oleh Zhou Shao. Pemuda yang mengetahui kebenaran marah, memukul Zhou Shao dengan tinju. Preman itu banyak dan kuat, akhirnya terkapar di tanah setelah dipukul. Agar pemuda itu tunduk sepenuhnya, Zhou Shao memerintahkan anak buahnya untuk menekannya ke tanah, meminta dia menjilati sepatunya bersih. Pada saat krisis ini, sebuah barisan mobil mewah melaju datang. Turun seorang wanita cantik dengan sikap dominan. Dialah sekretaris ayah kandung pemuda itu. Kalian semua harus mati. Biarkan aku mati. Orang yang memintaku, Zhou Kai, untuk mati. Belum lahir. Kalian pikir kalian siapa? Kamu berani memukul aku. Kamu tahu siapa aku? Aduh, dia memukul orang. Han Yueru, awalnya grup Feng Yunmu memang akan sukses besar. Namun sayangnya mulai sekarang, kesempatan ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda merasa Li Chenggong, maksudnya mulai sekarang, grup Feng Yunmu akan segera hancur, hingga binasa. Benar-benar lucu. Grup Feng Yun saya sedang berada di puncaknya. Bahkan telah memegang kendali ekonomi Jiangnan. Kepuasan Direktur Li. Hari kejayaan semakin dekat. Bagaimana mungkin akan hancur? HMPH. Benarkah? Apakah kamu tahu? Direktur Li itu, alasannya mengunjungi Anda. Grup Feng Yun menunjukkan kebaikan. Semata-mata karena kehormatan tuan muda kami bergantung pada sampah ini. Jangan bercanda. Semua berkat Zhou. Dengan kokimi busuk ini, tidak ada hubungannya. Memang, Direktur Li itu, semuanya karena saya. Kehormatan keluarga Zhou. Berani mencuri kredit dari Zhou saya. Berani sekali. Li Chenggong, jika kamu merasa, menurutku orang-orang ini, semua orang yang kamu undang untuk berakting. Yuer, jangan tertipu olehnya. Jika Anda merasa Li Chenggong, para aktor ini bisa membantumu. Jika Anda berhasil, maka Anda berhasil. Kita berdua hari ini hanya akan membuat saya semakin membenci Anda. Saya sama sekali tidak tahu. Dia adalah ketua Dewan Direksi Tianyuan Group. Terbang tinggi. Kompensasi sudah saya berikan padamu. Itu karena kamu sendiri tidak mau. Perbedaan hari ini, saya akan menggunakan pesta Phoenix untuk terbang tinggi. Kita berdua hari ini tidak ada hubungan lagi. Ibuku, ayo pergi. Pesta Phoenix, terbang tinggi. Han Yueru, jangan bermimpi.
Pesta Phoenix yang diadakan di Sanmu Canyon hanya akan menjadi sebuah lelucon yang jelas. Apa yang kamu katakan tentang hal ini tidak akan dihitung. Baiklah, jadi 3 hari kemudian, kita tunggu dan lihat. Pesta Phoenix, tendangan ini, saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayo pergi. Wanita ini, tadi kamu memanggil saya apa? Tuan muda. Tuan, nama saya Su Yuan. Dia adalah sekretaris ayah kandung Anda. Dia adalah ketua dewan direktur Tianyuan Group. Li Daosheng. Bukan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah Anda dan Mar. Liz. Semuanya tergantung pada. Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu. Benar-benar. Tentu saja. Han Yueru memiliki pengalaman yang masih sedikit. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ketua Umum Kamar Dagang. Direktur Li telah menyusun surat penunjukan. Diberikan kepada 3 ketua. Umumkan posisinya kepadanya. Sepenuhnya berdasarkan karena wajah tuan muda Anda. Baiklah, Su Yuan. Sekarang saya memerintahkanmu. Susun kembali surat penunjukan. 3 hari kemudian di pesta kenaikan Phoenix. Menunjuk ayahku sebagai ketua umum Kamar Dagang Jiangcheng. Ya, anak, ayah. 3 hari kemudian, aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Siapa yang sebenarnya bodoh. Siapa yang sebenarnya tidak berguna? Surat penunjukan Han Yueru. Apakah sudah siap? Sudah siap. Apa hubungan antara direktur dan Nyonya Han? Apa hubungannya sebenarnya? Mengapa tiba-tiba menunjuk Nyonya Han sebagai ketua umum Kamar Dagang Jiangcheng? Saya tidak tahu apa hubungannya. Yang saya tahu hanyalah tidak bisa mengabaikan Nyonya Han ini. Kalau tidak, direktur akan menuntut pertanggungjawaban dari kita bertiga. Harus cepat. Pesta kenaikan Phoenix akan segera dimulai. Ibu, lihatlah. Yang tua dan yang muda. Bagaimana 2 sampah ini datang? Siapa yang membiarkan 2 sampah ini datang? Cepat berhenti di tempat untuk saya. Saya datang atau tidak datang adalah hak saya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Ini adalah grup Tianyuan. Hotel-hotel di bawah naungannya. Hari ini adalah acara kenaikan Phoenix saya. Dan blokade total. Orang yang tidak diundang tidak diizinkan masuk. Li Chenggong, kamu memberitahuku. Apa kualifikasimu untuk masuk? Tidak punya kualifikasi kan? Jika saya tidak datang, acara kenaikan Phoenix hari ini tidak akan terlaksana. Hahaha, lucu. Li Chenggong, jika kamu pikir, bergantung pada para aktor itu, mencari makan dengan cara mudah, kamu bisa bersikap semena-mena di sini, tanpa rasa takut. Kamu salah menghitung. Ini adalah grup Tianyuan, wilayah di bawah naungannya. Lihatlah seluruh Jiangnan, bahkan seluruh Daxia. Tidak ada yang berani bersikap semena-mena di sini. Kamu juga tidak akan terkecuali. Cukup, tidak realistis, palsu dan berlebihan. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Hari ini acara kenaikan Phoenix ini, namun diadakan oleh Direktur Li. Tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Memang ada hubungannya. Ketua Li yang Anda telepon adalah ayah kandungku. Hahaha. Sekarang, saya akan sebagai wakil ketua, memerintahkanmu mencabut posisi Presiden Han Yueru. Posisi ketua umum akan diambil alih oleh ayah angkatku. Sue Changyuan akan menggantikan Li Chenggong. Sepertinya, pembatalan pertunanganmu memang sangat menghancurkan bagimu. Kamu bahkan menggunakan omong kosong untuk menarik perhatianku. Kamu bisa mengatakannya, Ketua Li itu adalah penguasa provinsi, memegang 32 kota, urat nadi ekonomi. Wakil ketua itu, sebagai pewaris Ketua Li, masa depan adalah milikmu. Nasib banyak orang. Sedangkan kamu, seorang kokimi di Jalan Tua Jiangcheng, dapat menyebut diri sebagai wakil ketua restoran mie lumpuh. Yueru, apa yang dikatakan Chenggong itu benar. Lumpuh mati. Kamu begitu percaya pada sampah ini. Posisi ketua umum itu, kenapa kamu tidak mengambilnya? Duduklah. Asalkan kamu berani duduk. Kakimu yang lain. Jangan berharap lagi. Kamu, Sue Changyuan, ibuku seumur hidupnya telah membuat keputusan yang paling tepat adalah bercerai denganmu. Semua orang bilang, pria berdiri tegak setelah usia 30. Lihatlah dirimu. Sudah berusia 40 tahun ke atas. Masih belum berprestasi. Bahkan masih mengikuti Li Chenggong. Hidup dalam dunianya yang hayal. Memiliki ayah seperti kamu. Tidak masalah jika saya tidak menginginkannya. Han Yueru, ayah adalah orang yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Apakah begitu sikapmu padanya? Melahirkan dan membesarkanku. Kasih sayang yang diberikan saat melahirkan. Saya memberinya uang. Dia sendiri yang tidak mau. Kamu,
Benar. Sampah tua. Kalau saja aku tidak mudah tertipu oleh rayuanmu, bagaimana mungkin aku bersamamu? Seorang pekerja mie yang hina. Dikatakan, ada pria seperti itu di keluargaku. Sungguh memalukan. Bagaimana pekerja miku bisa memalukan? Selama 20 tahun aku, siang malam, kapan terakhir kali beristirahat sehari pun? Aku menghasilkan 10 untukmu 9. Takut kalian keluar, tidak punya uang di saku malu. Aku mau kamu memiliki kehidupan yang baik. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Begitu keras bekerja, aku telah memberikan segalanya, telah memberikan hatiku padamu. Berjuang setengah hidup, kamu masih hanya seorang koki mie. Apa bedanya dengan sampah? Perbedaannya adalah, aku tahu kau adalah putriku. Aku adalah ayahmu. Sudah kukatakan, aku bukan ayah seperti dirimu. Kamu, ayah, tidak apa-apa, tenanglah, nanti aku akan membuat mereka menyesal. Ayo pergi, beri jalan. Apa yang akan kamu lakukan? Aduh, duduk. Tiga kali bunyi lonceng. Penugasan dimulai. Han Yueru, buka mata dan perhatikan baik-baik. Apakah yang kukatakan benar atau palsu? Laporkan. Ketiga ketua besar kamar dagang Jiangzheng. Kami telah tiba di depan pintu masuk Hotel Phoenix Rising. Apakah kau mendengar, Li Chenggong? Ketiga ketua sudah berada di lantai bawah. Akan segera naik ke atas. Sekarang aku sebagai Wakil Presiden, aku memberimu kesempatan terakhir. Sekarang minta maaf padaku sekarang juga. Berlutut, membungkuk, dan minta maaf. Akui kesalahanmu, lalu bawa orang lumpuh ini bersamamu. Keluar dari tempat pertemuan saya. Kalau tidak, minta maaf. Menjatuhkan diri. Apakah harus berlutut juga? Jika saya dengar lagi dari mulut kalian, kata, orang cacat, saya akan membuat kalian tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Aku membiarkan kalian hari ini. Kalian benar-benar mencari kematian. Selalu kalian yang mencari kematian. Benar-benar mencari kematian. Saya sudah memberi kesempatan padamu. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Tunggu sebentar. Jika ketiga ketua hadir, mungkin nyawamu tidak akan tertolong hari ini. Bukan hanya dia, tetapi juga ayahnya yang cacat. Saya pasti akan melaporkan kepada ketiga ketua, untuk mengurus kedua sampah ini. Saya katakan, jika kalian ingin hidup, kalian belum layak untuk mengancam hidupku. Berani menginjak-injak keberadaan Tianyuan Group. Ketiga ketua, kalian datang tepat waktu. Dia adalah si kecil yang mengaku sebagai putra Direktur Li. Bahkan berani mengubah warisan Nyonya Han. Anak muda, sejak berdirinya Tianyuan Group. Berbicara dengan sangat percaya diri. Kalian ingin menggantikan posisi ketua umum. Muda, saya akan melaporkan kepada ketiga ketua. Kalian, anak muda, menyamar sebagai putra Direktur Li. Saya sudah bilang, kalian tidak pantas untuk mengancam hidupku. Kalian berani menginjak-injak keberadaan Tianyuan Group. Kalian berdua tidak pantas untuk mengancam hidupku. Di bawah kepemimpinan Direktur Li, dia telah meraih kejayaan yang tak terbantahkan. Dan kini berdiri di puncak Jiangnan. Memandang seluruh Dacia. Kamu berani sekali mengubah keputusan Tianyuan Group tanpa alasan. Keputusan Tianyuan Group mengacaukan pesta perusahaan saya, Tianyuan Group. Apakah kamu menyadari, kamu akan menghadapi akibat apa? Mengubah. Sungguh lucu. Posisi ketua umum ini memang sudah ditetapkan oleh ayahku untukku. Dari mana datangnya tuduhan perubahan? Berani sekali. Kamu bilang karena kamu. Maka perintah yang kami terima bertiga adalah untuk Han Yueru sebagai ketua umum kamar dagang Jiangzheng. Ini sangat sederhana. Mengubah posisi ketua umum kamar dagang. Hanya sekretaris Suyuan yang tahu. Kalian tidak menerima perintah. Sangat wajar. Benarkah? Bagaimana dengan buktinya? Jika sudah berubah pikiran, maka sebaiknya membuat kembali selembar surat penunjukan. Tentu saja, bukti akan segera tiba. Cukup, nak, saya melihat kamu dengan jelas. Penuh dengan kebohongan. Kami bertiga, sebagai kepercayaan pribadi Li Dong, mengikuti dia selama puluhan tahun. Bahkan belum menerima pesan ini. Suyuan itu hanya seorang sekretaris. Betapa berbudi luhur dan cakap. Lebih tahu sebelum kita. Nakal. Terakhir kali, orang yang merendahkan perusahaan kami, Tianyuan Group, rumput di atas kuburan, sudah tumbuh 3 zang tingginya. Dan kamu akan menjadi yang berikutnya. Presiden Chen, sampah ini begitu tidak menghormati Tianyuan Group. Serahkan padaku. Ayo kita selesaikan dia. Tidak perlu. Kami akan menanganinya sendiri.
merendahkan direksi Tianyuan Group, merusak reputasi Tianyuan, merugikan tamu penting Tianyuan. Kamu bahkan melakukan kesalahan 3 kali. Dimanapun, semuanya adalah dosa besar. Jika kamu berlutut dan meminta maaf, masih ada kesempatan untuk hidup. Berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan meminta maaf. Berani membuat asisten direksi berlutut. Apakah kalian bisa menanggungnya? Pemeran busuk. Lagi-lagi kamu. Hari ini Tianyuan Group mengadakan jamuan. Tapi kamu berani datang ke sini dan mengganggu. Aku pikir kamu benar-benar tidak takut mati. Diam. Sekretaris Su. Bagaimana kamu bisa datang? Apa? Sekretaris Su. Wanita ini. Apakah benar? Sekretaris Ketua Li. Itu. Identitas Li Chenggong. Tidak mungkin benar kan? Mengapa saya harus datang? Ketiga ketua tidak tahu. Sekretaris Su, apakah kamu benar-benar mengenal anak ini? Anak ini, kepada ketua. Jika ketua Li tahu, kamu memanggil anaknya sebagai anak ini. Tidak tahu, bagaimana akibatnya? Dia benar-benar anak ketua Li. Han Yueru, saya sudah bilang padamu, kamu selalu tidak percaya. Su Yuan, apa yang kamu katakan begitu saja? Jangan lupa, kamu hanya seorang sekretaris. Seorang pekerja biasa. Kita bertiga. Hanya kita yang merupakan kepercayaan ketua. Jika dia memiliki masalah apapun, dia akan memberitahu kita terlebih dahulu. Aku melihatmu. Kamu hanya bersinergi dengan anak ini untuk berbohong. Li Chenggong, ternyata, kamu yang selalu di sini. Berbohong dan membesar-besarkan. Semua kepercayaan yang kamu katakan sebelumnya. Semuanya berasal dari keterlibatan dengan sekretaris Su ini. Tapi kamu tidak pernah berpikir, hanya dia, malah membuat kesalahan di depan ketua Yao. Sekretaris Su, saya benar-benar pikir, kamu memang punya beberapa keahlian. Saya tidak menyangka, Tiongkok, kamu hanyalah sampah yang bergantung pada wanita. Mulai sekarang, sampah ini, bisa bangkit dari keterpurukan. Itu benar-benar seperti babi bisa naik pohon. Sekretaris Su, umumkanlah. Ya, Tuan Muda. Surat penunjukan grup Tianyuan ada di sini. Sekarang saya umumkan. Mulai sekarang, menunjuk Sue Chang Yuan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang 32 Kota di Selatan Sungai. Ketua Umum Kamar Dagang. Sudah melihat dengan jelas? Ini tidak mungkin. Surat penunjukannya palsu. Milikku yang asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia anak Direktur Li? Tetapi mengendalikan satu provinsi. Pusat ekonomi 32 kota. Toko besar. Seseorang yang ditekan oleh saya di tanah. Sampah yang digosok-gosok. Bagaimana mungkin dia adalah anak Direktur Li? Chen Fulu, Wakil Direktur. Here, Yao Zhaohui. Here, Xiang Yue. Kalian bisa mengenali identitas saya sekarang. Mengakui, kami mengakui. Ayahku, sekarang adalah Ketua Umum 32 Kota. Identitas Ketua Umum. Kalian sudah mengakui. Baik, kami mengakui. Baik. Jadi kita akan melanjutkan upacara penggantian. Dilanjutkan. 3 ketua. Tolong usir mereka. Orang-orang yang tidak terkait dengan upacara penggantian. Silakan keluar semua. Ya. Usir mereka. Usir mereka. Siapa berani? Suamiku, aku salah. Aku tidak seharusnya meremehkanmu. Kita tidak akan bercerai. Baiklah. Masih ada keberhasilan. Menantuku yang baik. Kamu dan Yuru tidak akan bercerai. Pergi. Semuanya adalah kesalahpahaman. Kamu sampah kecil. Semuanya orang yang tidak punya hati nurani. Tunggu. Ketua Chen. Surat penunjukanannya palsu. Pergi ke Hotel Jiangcheng. Anak. Sudah 20 tahun. Kita berdua, ayah dan anak, akhirnya akan bertemu lagi. Mulai sekarang. Tidak akan pernah ada orang lagi berani menyakiti kamu sedikit pun. Surat penunjukannya palsu. Zhou Kai, kamu, apa maksudmu dengan perkataanmu ini? 3 ketua, kamu bisa melihat dengan seksama. Surat penunjukan di tangan Su Yuan. Tidak ada sama sekali. Cap perusahaan Tianyuan. Apa? Memang tidak ada.
benar-benar tidak ada. Sekretaris Su, kamu tidak tahu, surat penunjukan ini, jika tidak ada segel, tidak akan berlaku. Baiklah, Su Yuan, kamu berani mengambil surat penunjukan tanpa stempel untuk menipu kita. Apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu ini? Tanpa cap, karena Direktur Li harus datang sendiri untuk mencap. Omong kosong. Direktur Li berada di posisi tinggi, sibuk dengan urusan sehari-hari. Baru-baru ini, sedang bersaing dengan konglomerat asing. Persaingan sengit, mengguncang pasar saham. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang menghadiri? Menurutku, kamu hanya berpikir, Direktur Li tidak akan datang untuk wajah cantik ini, membuat surat penunjukan palsu. Hanya pura-pura di sini. 3 ketua, kalian, jangan biarkan kalian ditipu. Kami memang tidak tahu kabar kedatangan langsung Direktur Li. Hanya bayangan, posisi ketua umum kamar dagang saja. Mengapa perlu mengganggu kedatangan langsung Direktur Li? Ketua Chen, seorang sekretaris berani membuat surat penunjukan palsu. Ini adalah pemberontakan. Harus ditangani dengan serius. Sekretaris Su, untuk seorang gigolo, merusak masa depan sendiri. Apakah itu layak? Menghancurkan masa depan. Aku pikir, yang benar-benar menghancurkan masa depan itu kalian. Jangan banyak omong. Seseorang akan datang. Bawa dia ke bawah untukku. Chen Fulu, kau berani. Kalian. Ayah. Kalau tidak ingin mati, lepaskan kami, Sao Dong. Sao Dong. Dia adalah seorang Sao Dong. Aku lihat kau, memang, menemukan yang patuh. Hanya pura-pura menjadi Sao Dong. Dengan cara itu, mengendalikan raja untuk memerintahkan para bangsawan. Untungnya 3 ketua ada di sini. Kalau tidak, benar-benar tertipu olehmu. Zhou Kai, apa yang kamu lakukan? Aku pasti akan membalas 2 kali lipat kepadamu. Sudah sadar, kau hanyalah Li Chenggong. Jangan hidup dalam mimpi. Su Yuan hanya memanfaatkanmu. Berpura-pura menjadi Sao Dong. Hanya untuk mengendalikan Tian Yuan Group dengan baik. Kau bukanlah seorang Sao Dong. Kamu hanya Li Chenggong. Seseorang di jalan lama Jiangcheng. Hanya seorang pekerja mie di warung mie pincang. Jangan gunakan tatapan menjijikan itu. Lihat saya. Seseorang tinggal di dalamnya. Tikus God, kau sekarang punya 2 pilihan. Yaitu mati. Menyelamatkan diri dengan memutuskan ekor. Maukah aku mengambil miliknya? Kaki lainnya juga patah. Seperti bapak pincangnya. Aku mohon padamu. Semua karena aku. Aku mohon kalian memaafkan sukses. Ayah. Tadi kamu tidak sombong, mau jadi ketua asosiasi dagang lagi. Kamu anggap enteng saja. Berhasil tidak cukup. Kegagalan berlebihan. Mau apa? Kaki kamu. Kotori tempat dudukku. Ah. Han Yueru. Dia adalah ayahmu. Li Chenggong. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. 3 orang dewasa. Sampah ini. Atau biarkan saya yang menanganinya. Baiklah. Asal-asalan. Tuan-tuan. Aku mohon padamu. Semua karena aku. Tolong maafkan anakku. Tuan, aku mohon padamu. Ayah. Hubungan ayah dan anak benar-benar dekat. Yueru. Masalah ini, menurutmu bagaimana? Gagal. Baiklah. Jadi aku akan mulai dengan mematahkan kaki pincang ini. Kaki lainnya, untuk dihancurkan. Zhou Kai, jika kamu berani menyentuh kaki ayahku, aku belum selesai denganmu. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku mati. Hahaha. Tidak. Semua berhenti. Semua berhenti.